Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Aku yang penting udah berusaha yang terbaik gitu loh. Kalau emang itu masih dibilang jelek juga aktingnya, ya mungkin emang aku kurang kali usaha aku gitu. Ketika aku terbangun air mata pun jatuh. Revalina S. Temat tampaknya memang lahir sebagai perempuan yang sangat beruntung. Dilahirkan dengan paras cantik dari pasangan Haji Sayuti Temat dan Hajah Rahmaniar. Desainer Aji Notonegoro lah yang menemukan dan mengasah talenta terpendam Revalina. Rasa malu dan tidak percaya diri sempat mengganjal perjalanan Reva di dunia modeling. Meski berprestasi sebagai model, Reva ternyata kurang serius dalam menekuninya. Hal yang sama juga terjadi ketika ia didorong untuk menjadi gadis sampul. Namun setidaknya Reva telah berusaha. Dan usahanya yang setengah-setengah ternyata menjadi batu loncatan bagi Reva untuk terjun ke dunia akting dengan membintangi sinetron. Dan seperti apakah kisahnya? Berikut ceritanya. Revalina S. Temat terlahir sebagai perempuan yang cantik jelita. Tapi saat kecil, Reva adalah sosok anak yang pendiam dan pemalu. Perempuan kelahiran Jakarta 26 November 1985 ini saat kecil punya masalah terkait dengan rasa percaya dirinya yang kurang. Sehingga untuk berteman saja, Reva mengalami kesulitan. Karena sikap diamnya ini, Reva disangka teman-temannya sebagai anak yang sombong. Aku waktu kecil tuh anaknya pendiam banget, terus pemalu. Pokoknya kalau kakak aku tuh udah pada kemana-mana, aku tuh masih yang di rumah, di belakangnya mama gitu. Pokoknya kemana-mana tuh masih sama mama gitu. Kalau misalnya kakak aku tuh nginep di rumah saudara gitu, aku nanya dulu, mama ikut nginep nggak? Enggak. Oh yaudah, aku juga nggak mau. Gitu. Pokoknya bener-bener yang anak mama banget deh dulu waktu kecil gitu. Pendiamnya tuh pendiam banget. Kalau nggak ditegur sama orang, nggak ngomong gitu loh. Emang bener-bener yang diam aja, pokoknya di belakang mama deh, mama kemana aku ikut gitu. Iya, pemalu juga. Emang nggak tahu, nggak berani aja, bukan anak-anak yang lincah, lari ke sana sini gitu-gitu, enggak juga. Biasa aja, malah lebih seneng yang di rumah sama kakak, misalnya main boneka gitu, atau nggak nonton TV, lebih ke gitu-gituan. Kalau main sama temen juga teman-temannya kakak gitu, jadi kita bareng-bareng terus. Pertemuan secara tak sengaja antara Reva dan bundanya dengan desainer Aji Notonegoro menjadi awal yang mencerahkan karena membawa Reva ke dunia modeling. Aji kagum dengan kecantikan Reva kecil dan menyarankan ibundanya agar Reva mengikuti program modeling. Reva pun didorong untuk belajar modeling. Gayung pun bersambut. Di umur 13 tahun, Reva secara intensif mengikuti program modeling di Sekolah Modeling Aji Notonegoro. Itu pun akhirnya dengan kakaknya. Dia masuk di Aji itu dengan kakaknya. Tapi begitu udah selesai, apa sih Pak? Ya, kayak ada ujian gitu. Dapat ujian dia tuh dapat fotogenik ya. Dia dapat fotogenik sama catwalk. Revalina itu dulu seorang pemalu yang tidak punya percaya diri. Terus saya bertemu dengan ibunya, terus saya bilang bahwa anak kamu cantik, she will be the star, gitu ya. Tapi akhirnya Revalina masuk ke sekolahan saya dulu di modeling school saya. Terus saya gembleng, akhirnya dia punya kepercayaan yang besar, begitu besar. Alhamdulillah Revalina bisa menjadi seorang bintang dan ramalan saya betul. Gitu loh. Begitu ya, saya sebelum dia masuk saya udah lihat. Gitu. Kan dia masuk berdua sama kakaknya, tapi saya lihat bahwa Revalina ini akan lebih menonjol karena waktu lulusan dari sekolah saya dia juga menjadi fotogenik ya. Meski berprestasi sebagai siswa modeling, Reva sebenarnya kurang serius menekuni dunia seni tersebut. Lalu mama dan kakaknya mendorong Reva untuk mengikuti perlombaan gadis sampul. Lantaran kurang berminat,
Kala itu ia hanya menjalani pemotretan, lalu selanjutnya diurus sang kakak. Tapi secara mengejutkan, kemudian Reva justru diberitahu masuk sebagai finalis Gadis Sampul tahun 1999 dan menang sebagai juara favorit. Semuanya kaget dong, bingung dong loh. Kok bisa gitu loh seorang aku yang anaknya tadinya nggak mau banget tiba-tiba masuk jadi finalis gitu. Ya udah bersyukur aja, mungkin hoki kali ya. Udah ikut karantina selama seminggu, ngejalaninnya juga biasa-biasa aja, nggak ada keinginan untuk menang pun ya menang syukur enggak, ya udah gitu. Jadi nggak ada yang ngotot banget tuh enggak. Akhirnya ternyata aku menang jadi juara favorit. Pada awalnya kita nggak nyangka, semua bukan saya aja ya, keluarga dekat semua nggak sangka kalau dia itu bisa, ternyata bisa. Jadi ya saya berpikir sama papanya, ya sudah kita salurin aja, kita ikutin kan, selagi itu masih positif, gitu aja. Setelah itu keberuntungan lain menyusul. Reva bak ketiban keberuntungan. Pasalnya saat itu finalis Gadis Sampul diwajibkan bermain 1 judul sinetron. Dan mujurnya lagi, Reva didaulat menjadi pemeran utama. Reva yang tadinya malas-malasan mulai bersemangat. Keluarga pun merasa kaget karena Reva sudah mulai menapakkan satu kakinya di dunia entertainment. Tapi bagi sang bunda, terjun ke dunia seni bukanlah hal yang asing. Sebab ibunda Reva, Hajah Rahmaniar pun hampir pernah menjadi model. Saya lagi ngandung Eva, kebetulan udah bulannya lah ya, udah deket-deket ngelahirin. Saya jalan gitu ke mall bawa kakaknya kan, masih kecil-kecil 2 orang itu. Jadi ada kayak ibu-ibu lah ya, ngikutin saya. Saya bilang, kenapa mbak mau ngikutin saya? Terus ngomong-ngomong dia tuh mau saya ikut iklan untuk apa susu, apa-apa saya juga lupa ya. Terus kita udah janji, tiba hari pemotretannya yang sudah dijanjikan itu saya melahirin Eva gitu. Jadi ya nggak jadi. Berawal sebagai pemain sinetron lantaran diwajibkan, kemampuan Revalina Estemat berakting terus terasah. Terbukti, akting Reva tidak hanya hebat di sinetron, tapi juga di film televisi, bahkan hingga film layar lebar. Kemampuan aktingnya menunjukkan bahwa Reva tidak hanya menjual tampang. Ia memiliki bakat seni yang tidak bisa dianggap sepele. Dan seperti apa sepak terjang Reva di dunia akting? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Aku yang penting udah berusaha yang terbaik gitu loh. Kalau emang itu masih dibilang jelek juga aktingnya, ya mungkin emang aku kurang kali usaha aku gitu. Dari sekadar membintangi sinetron karena diwajibkan, Reva akhirnya terjun ke dunia akting yang sebenarnya dengan membintangi sinetron. Beberapa sinetron memperlihatkan kemampuan akting Reva yang mengagumkan. Sebut saja sinetron Hikmah Doa, Dara Manisku, dan Bawang Merah Bawang Putih. Demi, jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Papa apa-apaan sih? Kok mau aja diajak Tante Rika nemenin belanja? Papa nggak cuma nemenin, tapi Papa juga dibelanjain sama Mama Rika. Kalau dia mau berubah dan sayang sama Papa, masa Papa tolak? Sayang sama Papa? Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Akting Reva di sinetron tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa casting yang ia ikuti untuk membintangi film layar lebar pun lolos.
Dari banyak film yang ia telah bintangi, beberapa di antaranya seperti film Oh My God, Perempuan Berkalung Sorban, dan film Semesta Mendukung di tahun 2011. Yakin. Dan yang paling penting, kalian harus bekerja keras. Lawan-lawan kamu itu, Ren. Siswa-siswi yang makan, nafas, tidur, sama buku-buku ini. Baru-baru ini Reva menjadi bintang utama dalam serial drama kolaborasi Indonesia dan Korea berjudul Sarange, I Love You. Dalam serial tersebut, Reva selaku bintang utama bersanding dengan artis asal Korea bernama Tim Hwang. 죄송하지만 절대 못 그런다. Ketika aku terbangun air mata pun jatuh. Ya terserah deh orang mau ngomong apa, tapi kan aku yang penting udah berusaha yang terbaik gitu loh. Kalau emang itu masih dibilang jelek juga aktingnya, ya mungkin emang aku kurang kali usaha aku gitu. Anaknya buat gua salah satu pemain yang punya talenta cukup bagus, ya. Bakat yang luar biasa, cuma tinggal bagaimana kerja keras dia untuk mencapai yang lebih baik dari apa yang dia capai sekarang, yang dalam waktu nggak lebih dari setahun ini tiba-tiba dia mencuat menjadi top level artis papan atas kalau gue bilang ya. Reva tidak menampik bahwa di balik gemerlap bintang gemilang yang ia raup, ada pula kejenuhan. Ia merasakan susahnya menjadi bintang di usia muda, di mana sudah membintangi sinetron sejak kelas 2 SMA. Reva harus mengorbankan saat-saat asik bersama teman-temannya. Aku ngerasa aku tuh capek, aku nggak kuat segala macam. Aku nggak ada waktu aku sama teman-teman aku, apalagi SMA katanya kan masa-masa paling indah lah gitu ya. Terus sempet sih ngerasa yang frustasi, yang aduh ngapain sih gue syuting segala macam gitu. Tapi akhirnya aku mikirin lagi, tapi ada hikmahnya juga kok gue syuting. Gue juga dapat banyak teman, dapat pengalaman, dapat penghasilan sendiri. Ya nggak apa-apa juga sih. Ngerasain sih sempat yang emang hangout bareng sama teman-teman, nonton bareng, jalan bareng, shopping bareng, semuanya ngerasain juga gitu. Cuman mungkin waktunya tuh nggak sebanyak anak-anak yang lain gitu. Meski Revalina S. Temat sukses dalam berkarir, tidak demikian dengan kehidupan asmaranya. Ia sempat ingin menikah muda dengan kekasihnya, tapi impian itu buyar ketika keduanya putus. Jalinan cintanya dengan Ringo Agus Rahman yang hampir sampai ke pelaminan pun tiba-tiba kandas di tengah jalan. Ada apa sebenarnya dengan kisah cinta Revalina S. Temat? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Bukannya yang tukang, kan kesannya playboy lah, playgirl lah, atau apa segala macam. Aku sih nggak mau aja kayak gitu. Tapi di tengah perjuangan Revalina S. Temat untuk terjun ke dunia entertainment, ia tak bisa menampik takdir hadirnya rasa cinta dalam dadanya. Jatuh cinta sebenarnya sudah ia alami sejak masih SD. Tapi lantaran cinta monyet, rasa malu masih mendominasi.
Saat SMP, Reva jatuh cinta dengan pangeran hatinya karena seringnya bertemu, alias cinta lokasi. Ya paling waktu SD tuh suka-sukaan aja sama temen aku gitu ya cowok, cuman cowoknya ini nggak tahu gitu, cuman aku aja yang tahu gitu. Emang dia kayak dia baik ya, ganteng lagi, cuman gitu-gitu aja. Cuman aku juga nggak berani cerita ke temen, jadi cuman aku aja yang tahu. Jatuh cinta, ngerasain bener-bener gitu ya SMP kali ya. Ya udah karena sering ketemu, sering ngeliat gitu-gitu akhirnya suka gitu. Saat remaja, Reva secara diam-diam menjalin cinta dengan Kemo Maurmira. Bersama Kemo Maurmira inilah Reva sempat berencana menikah muda. Tapi perbedaan karakter yang tajam membuat rencana menikah muda mereka gagal. Karena jalinan cinta mereka berakhir di tengah jalan. Kalau suatu saat misalnya bilang deh yang terjeleknya misalnya kita putus. Terus kita udah mengekspos kemana-mana, orang-orang udah tahu, terus kita putus. Kayaknya malu sendiri aja gitu, maksudnya ya belum waktunya lah gitu. Nanti deh kalau emang udah ada yang benar-benar serius atau emang udah mau merit nantinya, kapan nggak tahu, baru deh mungkin boleh. Cuman pada dasarnya aku emang nggak mau kehidupan pribadi aku tuh terlalu diketahui orang banyak. Kesini aku mikir lagi ngapain gitu loh, kayaknya gue masih umur segini sayang deh kalau untuk menikah muda gitu. Kayaknya masih banyak yang belum gue lakuin, gue masih belum ngeliat dunia luar tuh kayak apa gitu loh. Jadi kenapa sih nggak nanti-nanti aja gitu sampai kita tuh udah benar-benar siap, benar-benar mapan, benar-benar pantas untuk menikah, kenapa enggak? Putus cinta dengan Kemo Maurmira membuat Reva sulit membuka hati lagi. Hingga pesona Ringo Agus Rahman membuatnya tersiksa. Ujung-ujungnya keduanya berpacaran. Sempat dikabarkan Reva akan dilamar Ringo. Jalinan cinta mereka putus secara diam-diam. Enggak lah, maksudnya dengan kerjaan yang seperti ini gitu, gue dan dia gitu, cemburu adalah hal yang bisa ngerusak gitu. Ya udahlah, santai-santai aja lah gitu. Kalau misalnya itu percaya-percaya aja gitu, mau gimana lagi? Nggak ada bagus-bagusnya deh ganti-ganti pacar, nggak ada bangga-bangganya dia punya pacar banyak. Malah bangganya kalau pacarnya tuh dikit, berarti kan kita emang orangnya setia dan bukannya yang tukang, kan kesannya playboy lah, playgirl lah atau apa segala macam. Aku sih enggak ya, nggak mau aja kayak gitu. Selain pemalu dan pendiam, ada kebiasaan Reva kecil yang hingga kini masih diingat oleh kedua orang tuanya. Kebiasaan itu hanya bisa diobati oleh ayahnya saja. Selain itu, saat muda pun Reva memiliki kebiasaan yang dianggap buruk oleh teman-temannya. Kebiasaan apakah itu? Benarkah saat sekolah Reva juga pernah melakukan tindak tidak terpuji seperti menyontek? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Saya harus gendong, baru dia diem. Jadi ya mungkin seninya buat dia itu kali. Tapi layaknya manusia yang memiliki kekurangan, Reva pun tak luput dari hal tersebut. Ketika kecil, Reva punya satu kebiasaan yang cukup merepotkan guru dan orang tuanya, yaitu menangis tak henti-hentinya dan hanya bisa diam jika berada dalam gendongan ayahnya. Hal lain adalah soal sendawa yang keras, tak peduli saat dirinya berada di tengah teman-temannya.
Jadi waktu SD, aku lupa tepatnya kenapa. Kalau nggak salah sih gara-gara temen aku nuduh aku gimana gitu deh. Pokoknya intinya kesannya aku tuh salah gitu, padahal aku enggak. Nah, terus mungkin karena saking udah nggak bisa ngebela dirinya, terus aku nangis aja kerjaannya. Terus satu sekolah kan sama kakak aku semua kan. Sampai gurunya tuh manggilin kakakku yang di kelas berapa, nggak tahu, aku lupa, kelas 4 atau kelas 5 deh, kakakku dipanggilin. Terus dia suruh datang ke kelas aku, suruh ngediemin aku. Kalau nangis itu udah nggak mau berhenti. Jadi obatnya ya itu. Pada waktu itu saya ingat, saya harus gendong baru dia diem. Jadi ya mungkin seninya buat dia itu kali. Oh, paling buruk dan nggak pernah berubah, suka gelegean. Gelegean tuh yang bersendawa, dan itu sangat keras sekali suaranya ya. Jadi mungkin kalau udah berada deket dia mending agak sedikit hati-hati juga, mungkin radius 2 meter kali ya. Itu suaranya emang keras juga gelegeannya, dia itu jeleknya dia sih. Reva yang dulu malu, kini menjadi perempuan yang percaya diri dan anggun. Apalagi dengan bekal lulusan sekolah komunikasi di London School of Public Relations, rasa percaya diri Reva semakin mengental. Reva menjadi pribadi yang terbuka kepada orang di sekitarnya. Tapi Reva tetaplah Reva. Meski populer, ia tidak congkak hati. Tidak ada yang perlu ia banggakan. Karena ia menyadari perjuangan tidak terlepas dari dukungan orang-orang sekitarnya, termasuk fansnya. Terbuka sama orang, bisa lebih ramah sama orang, lebih kayak gitunya sih udah bisa sekarang. Kalau dari aku pribadi sih nggak ada yang berubah, semuanya masih sama. Aku juga nggak mau langsung mentang orang udah kenal aku terus jadi sombong atau apa. Aku juga nggak mau punya pikiran kayak gitu, karena aku kayak gini juga karena aku bisa sampai sekarang juga karena mereka gitu kan. Selain terobsesi menjadi artis yang top, Reva juga memendam obsesi menjadi businesswoman dengan membuka salon kecantikannya sendiri. Obsesi ini bermula dari sikap Reva yang betah berlama-lama di salon untuk mempercantik diri. Karena aku suka ke salon, seneng banget di salon, jam-jam aku betah, kayaknya aku pengen punya salon sendiri. Jadi nggak usah capek-capek ke salon orang, kita bisa, ya terserah deh lu mau sampai bego-bego deh di salon istilahnya gitu kan. Jadi karena punya sendiri, kayaknya enak aja gitu. Yang menarik dari Reva ya aktingnya terus ya pokoknya segalanya dia punya sempurna. Harapan ke depan ya biar lebih sukses. Menurut Mega sih orangnya cantik, lucu, mungil, pintar juga dalam berakting. Tidak ada orang yang tahu seperti apa masa depan hidupnya. Tapi setiap orang bisa merencanakan masa depannya yang lebih baik melalui berbagai rencana yang dibarengi dengan tindakan nyata untuk mewujudkan setiap rencananya. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Dadah!